Saudara, Anda kembali bersama Dialog Interaktif dan kali ini kita masih terkait dengan Forum Nasional P4S kedua yang berlangsung di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Dan kita lanjutkan lagi dialog kita. Nah, saya ingin ke Bapak Bupati Takalar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Fornas P4S kedua ini tahun 2010. Nah Pak, kalau Bapak sendiri melihat arti pentingnya penyelenggaraan Fornas P4S yang bertempat di Kabupaten Takalar ini bagi masyarakat Takalar, seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi dengan pelaksanaan P4S ini, ya, saya yakin dan percaya bahwa hasilnya akan mendorong ya peningkatan kegiatan gerakan pertanian yang kita laksanakan pada saat ini. Tentu dengan melihat pameran ya atau saling berinteraksi antara peserta dari berbagai daerah itu ada pemahaman atau wawasan yang bisa diperoleh oleh petani kita di sini. Namun demikian sudah sekali yang khusus kepada Bapak Menteri bahwa di dalam membangun pertanian ini ya kita harus memang dari hulu sampai hilir, tidak harus setengah-setengah. Karena kalau kita lakukan gerakan peningkatan produksi juga harus dibarengi dengan pemasaran. Oleh karena itu saya mendukung upaya gubernur untuk bisa memasarkan beras tidak saja di Indonesia, tetapi bisa juga ke luar negeri. Karena jelas tujuan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau dipasarkan di sini harga, ya itu juga. Ya. Atau kemudian kedua P4S bisa membina petani selain menanam, selain bertanam untuk padi, jangan padi-padi terus, bisa padi jagung, palawija dan sebagainya. Bahkan saya di sini ada tanaman ubi kayu diselingi dengan wijen, dengan kacang hijau dan sebagainya, sehingga ya bisa menambah peningkatan produksi pendapatannya itu. Ini yang kita harapkan P4S. Karena dengan penyuluh pertanian yang kita miliki seperti di Takalar ini yang seluruhnya PNS belum bisa menjangkau secara keseluruhan. Oleh karena itu dengan kehadiran P4S ini saya yakin dan percaya bisa mendorong ya seluruh kegiatan kita di dalam peningkatan gerakan pembangunan pertanian. Itu. Baik. Nah, tadi berarti itu sejalan dengan yang Bapak Menteri katakan bahwa di situ tidak hanya menanam, tidak hanya budidaya, tetapi juga ada diversifikasi di situ. Nah, Pak, berarti kan ini dengan kata lain peran P4S ini memang benar-benar sangat penting dalam pemberdayaan petani dan itu yang kita harapkan. Kemudian Bapak juga tadi mencanangkan bahwa setiap diharapkan akan tumbuh 2 P4S di setiap kabupaten kota setiap tahunnya. Perbedaan P4S ini adalah yang menarik karena di sini adalah swadaya. Dengan kata lain ini kan kita tidak dari pemerintah pusat tetapi ini inisiatif dari perorangan maupun juga kelompok yang kemudian membentuk P4S ini. Nah Pak, bagaimana menumbuhkan inisiatif ini? Karena biasanya kalau kita berharap sesuatu masyarakat ini berinisiatif, biasanya kan harus ada dalam tanda kutip iming-imingnya ataupun mungkin juga stimulus yang akan diberikan terhadap petani ataupun kelompok tani yang berniat untuk mendirikan P4S. Kalau dari pemerintah Pak, apa iming-iming atau stimulus yang akan diberikan terhadap P4S ini? Ya, jadi tentu saja memang nanti kan pemerintah sendiri ada di setiap kecamatan itu kan ada namanya Balai Penyuluh Pertanian, ya BPP itu. Kita itu yang penyuluh nanti yang memang itu menjadi wadah bagi penyuluh PNS, ya di situ. Dan nanti setiap BPP kita akan lengkapi komputer, Mbak ya, supaya bisa ada mengakses internet. Tapi bukan untuk mengakses yang enggak ya, tapi yang lebih kepada untuk hal-hal yang positif, yaitu termasuk juga informasi-informasi yang terkait pertanian yang mungkin bisa diaplikasikan, sehingga penyuluh bisa mendownload lalu kemudian dia bisa meneruskan kepada para petani. Nah, tetapi yang lebih penting lagi ini bagaimana menumbuhkan ini yang swadaya ini, ya. Nah, yang swadaya memang kita punya harapan paling tidak ada setiap kabupaten tadi untuk tahap awal ini kita akan canangkan tadi satu kabupaten 2 P4S ya. Nah sehingga apa? Artinya petani nanti supaya bisa juga belajar loh. Ternyata mereka sendiri petani-petani yang memang berasal juga dari petani dan mereka jadi sukses punya pusat pelatihan. Nah mudah-mudahan lalu akan tumbuh juga merangsang petani-petani yang lain yang kemudian akan muncul banyak pusat-pusat pelatihan ya. Karena apa? Ini memang sangat penting ya. Nah tentu saja nanti pemerintah ya kita akan pertama mungkin akan mendata dulu lah ya.
mana-mana yang kira-kira yang sudah bagus ya kita tinggal dorong, malah kita promosikan ya. Nah, tetapi mungkin untuk yang mereka sudah tumbuh tetapi belum berkembang, nanti kita akan coba fasilitasi dukungan sarana prasarana, misalnya seperti itu. Lalu nanti kita akan klasifikasikan ya, ada semacam ya sertifikasi lah, nanti kelas-kelas gitu ya. Nah, sehingga nanti apa dukungan pemerintah kepada P4S ini. Dan yang lebih penting lagi, nanti juga kita akan berikan semacam ada penghargaan lah. Ya, karena penghargaan ya, akan diberikan. Ya, karena mereka ini petani-petani tangguh yang kemudian juga memberikan kontribusi yang besar bagi tumbuhnya petani-petani yang tangguh berikutnya. Nah, tentu saja mereka-mereka yang memang berhasil, saya kira sudah layak juga pemerintah memberikan satu penghargaan. Nah, ini beberapa dorongan-dorongan yang nanti kita akan berikan ya kepada pelaku-pelaku P4S ini. Baik, Pak Menteri, kalau misalnya ini berupa suatu badan usaha ataupun juga ini dengan motif ekonomi, tapi P4S ini kan tidak atas motif ekonomi, tapi kalau misalnya ini badan usaha itu otomatis kan ada dukungan dalam arti mungkin dari segi pembiayaan. Sementara kalau P4 ini, apakah dukungan yang akan diberikan pemerintah ataupun juga imbalan yang akan diberikan pemerintah adalah bahwa P4S yang dianggap berprestasi akan mendapatkan atau menjadi proyek percontohan yang akan di saat pemerintah punya program-program unggulan. Apakah nanti P4S ini kemudian juga akan menjadi mitra dan akan difasilitasi seperti itu, Pak? Ya, tentu saja justru ini menjadi saluran, salah satu dari saluran bagaimana memberikan satu jembatan ya bagi antara program-program pemerintah untuk masyarakat ya. Saya salah satu P4S ini bisa kita libatkan di situ ya. Karena justru kita ingin mendorong tadi bagaimana supaya P4S ini betul-betul peranannya menjadi optimal. Jadi optimal ya. Baik. Karena sesungguhnya kita masih punya potensi besar untuk kita kembangkan produk-produk pangan kita atau pertanian kita. Nah, tetapi saat ini memang banyak petani yang kebetulan ingin sebetulnya belajar tetapi tidak ada medianya. Tidak ada medianya. Dan ini menjadi media, tempat pembelajaran dan juga pemagangan tadi itu. Ya. Nah, baik Pak Markus, petani kita ini menghadapi permasalahan yang tidak sedikit, Pak. Resiko yang ditanggung pun juga besar. Nah, bagaimana DPR RI ini kemudian apakah akan mengeluarkan bentuk undang-undang yang akan menghindarkan petani dari resiko yang besar ini, kemudian juga tidak lupa budgetnya ini seperti apa? Ya, makasih Ami. Jadi memang teman-teman di DPR ini khususnya Komisi 4 itu selalu melihat bagaimana program-program pemerintah. Dan saya kira teman-teman di P4S ini juga harus menangkap program-program itu untuk benar-benar bisa menjadi saluran ke masyarakat. Seperti yang dikatakan tadi Pak Menteri bahwa P4S ini adalah jembatan antara pemerintah nanti dengan masyarakat. Sehingga nanti ketika ini bisa berhasil, tujuan kita kan adalah bagaimana masyarakat itu menjadi sejahtera. Jadi kami sepakat ya, kalau ini menjadi program pemerintah dan ditangkap oleh teman-teman di P4S untuk kepentingan rakyat, saya kira ini harus didukung oleh DPR. Termasuk nanti bagaimana budget yang harus disiapkan oleh pemerintah yang akan kita diskusikan di DPR. Karena apa? Karena di DPR itu selalu mengevaluasi. Seperti dikatakan Pak Gubernur tadi, dia akan melihat langsung gimana, apa benar nggak. Ketika itu memang benar dan memang itu bisa harus didorong, saya kira salahlah seorang anggota DPR kalau menolak itu. Jadi DPR RI ini akan memberikan dukungan tidak hanya dalam bentuk kebijakan tetapi juga budget. Ya, termasuk program-program pemerintah yang harus ditangkap oleh teman-teman. Termasuk program-program yang lain. Dan P4S ini salah satunya. Kita tepuk tangan dulu tentang dukungan yang diberikan oleh DPR RI. Ini merupakan janji. Jadi pemerintah sudah memberikan program yang sangat baik, kemudian DPR RI juga sudah menjanjikan loh Pak, menjanjikan kepada masyarakat akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap P4S. Dan sekarang Bapak Gubernur, Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh bagi mungkin provinsi-provinsi lainnya. Nah Pak, di era otonomi daerah seperti sekarang, tentunya kita harus sadar kalau belum semua kepala daerah mungkin memiliki kepedulian yang sama terhadap bagaimana pentingnya membangun keberadaan P4S di daerahnya. Nah, kalau Bapak sebagai salah seorang kepala daerah, bagaimana Bapak mungkin mengajak atau mungkin menyampaikan
kepedulian ini agar lebih banyak lagi kepala daerah lain yang lebih peduli terhadap membangun keberadaan P4S ini di daerahnya masing-masing, Pak? Ya, yang pertama saya protes kalau dibilang ada kaitan otonomi daerah, pilah-pilah pemerintahan dengan pertanian. Karena semua pemerintah daerah muaranya satu, sejahterakan rakyat. Oleh karena itu tidak ada urusan dengan otonomian. Tapi seringkali terjadi ketimpangan Tidak, ataupun disitulah salahnya. Kalau yang tidak menginginkan kepentingan rakyat menjadi dahulu, dia memaknai posisinya sebagai jabatan saja, bukan kepentingan rakyat. dan itu tidak terjadi di Sulawesi Selatan Oleh ya Pak karena itu ya? tidak ada alasan gitu. Nah sekarang mari kita sepakati konsepsinya. Yang pertama yang ingin saya, mungkin dalam pikiran saya adalah P4S itu sekolah sambil kerja dan menjadikan orang ahli sebagai penyuluh diantaranya sambil melakukan usaha pertaniannya. Jadi ini memang spesial di atas spesial. Kalau demikian memang yang harus dirancang bukan cuma pendekatan strukturnya atau kelembagaan P4S-nya, tetapi bagaimana P4S itu didukung oleh personil-personil atau dibina oleh para ahli-ahli untuk menciptakan penyuluh yang makin ahli di lapangan. Tapi bukan hanya sebatas hadirnya personel itu, memang dibutuhkan budgeter yang cukup untuk sekaligus dia menjadi penyuluh, tetapi ada hasilnya dari tanaman yang dia buat. Dan itulah yang menjadi kemudian berputar, terus menjadi berkembang di seluruh desa. Jadi kalau di pikiran saya di Sulawesi Selatan itu, Bapak Menteri, P4S harus hadir pada semua kecamatan, mendampingi balai penyuluh pertanian kecamatan kita. Ada yang memang jalur infrastruktur pemerintahan, ada infrastruktur masyarakat. Tetapi sekaligus dia diberi target gitu. Ya. Mungkin ada lahan-lahan tertentu menjadi lahan konsentrasi untuk menjadi studi lapangan. Dan disitulah mereka belajar bagaimana mengembangkan sebuah bibit yang baik, bagaimana cara bertanamnya, manajemen pengendaliannya, dan lain-lain sebagainya. Dan pada gilirannya itu juga menghasilkan uang bagi mereka. Jadi ini berlatih, bekerja, dan sekaligus dapat uang dari yang dilatih itu. Gitu. Jadi kepala daerah lain juga ini bisa memanfaatkan ini untuk membangun pertaniannya, dengan kata lain meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya kembali ya Pak ya? Sesuai dengan tujuannya. Otomatis kalau penyuluhnya kreatif, dinamis, hebat ilmunya, pertanian akan meningkat dengan baik kan? Ya. Kalau pertaniannya kuantitas kualitasnya meningkat dengan baik, otomatis kita akan bisa pasarkan lebih jauh dan lebih jauh. Tidak hanya di Indonesia, tapi harus pertanian kita berakselerasi. Go internasional. Ya, global gitu. Ya, baik. Nah, Pak Bupati sekarang Fornas ini sudah diselenggarakan di Kabupaten Takalar. Setelah Fornas ini tentunya apa yang akan Bapak lakukan terhadap daerah yang Bapak pimpin ini untuk memajukan pertanian, khususnya sumber daya manusia pertaniannya? Ya, terima kasih. Jadi insya Allah sebentar saya akan lakukan peletakan batu pertama tentang pembangunan asrama pemagangan atau penyuluhan pertanian swadaya di sini. Dan itu akan kita pacu ya secara berkesinambungan ya, karena meskipun P4S ini kalau tidak dibina, tidak ditingkatkan pemahamannya mengenai kegiatan pertanian juga tidak berarti. Jadi P4S yang ada harus dilatih secara terus berkesinambungan dari semua kegiatan panca usaha pertanian atau peningkatan produksi pertanian. Jadi nanti akan ada membangun asrama P4S ya Pak ya? Ya, baik. Dan itu dia tadi sesi kedua dialog kita, dan nanti kita akan lanjutkan dengan sesi interaktif dengan para audiens yang berada bersama kita. Nanti akan ada pertanyaan yang diajukan kepada narasumber di sini. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.